nyo. Ondel-ondel ada anaknya boy, anaknya ngigel teriteran boy. Mak papa ondel-ondel ngiping ser ngarep. Matt. Mantap, Kak. Oke. Ini jangan record dulu, nanti aja recordnya. Oh iya, aku pause. Nyo, kita nonton ondel-ondel. Nyo, nyo, kita ngarang ondel-ondel. Nyo, ondel-ondel ada anaknya boy, anaknya ngigel teriteran boy. Mak papa ondel-ondel ngiping ser ngarang ke pengantin disunatin ser. Goyangnya asik gendut-gendutan gedut, inang nginting igal igelan ke blak bladung blak blak blak, kendang nyaring ditepak yang ngiringin nandan pada surat-surat, tangan iseng ngejailin kepala anak ondel-ondel, taruhin puntungan rambut kebakaran, anak ondel-ondel aja jingkrakan kerak, kepalanya nyale kobaran yang ngarap pada kebingungan disiramin air comberan yur. Hore hore hore. Gendang nyaring ditepak yang ngiringin nandang pada surat-surat, tangan iseng ngejailin kepala anak ondel-ondel, taruhin puntungan rambut kebakaran, anak ondel-ondel jadi gerakan gerak, kepalanya nyale kobaran yang ngarah pada kebingungan disiramin air comberan yur. Hore nyo, kita nonton ondel-ondel. Nyo, nyo, kita ngarang ondel-ondel. Nyo, ondel-ondel ada anaknya boy, anaknya ngigel teriteran boy. Mak papa ondel-ondel ngiping ser ngarang ke pengantin disunatin ser. Goyangnya asik gendut-gendutan gedut, inang nginting igel-igelan ke blak bladung blak blak blak, kendang nyaring ditepak yang ngiringin nandan pada surat-surat, tangan iseng ngejailin kepala anak ondel-ondel, taruhin puntungan rambut kebakaran, anak ondel-ondel aja jingkrakan kerak, kepalanya nyale kobaran yang ngarap pada kebingungan disiramin air comberan yur. Hore hore hore.
Halo, selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di diskusi Jubaidah, Jumat bareng berfaedah yang diadakan oleh Jakarta Feminis dalam rangka 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Hari ini kita akan membahas tentang hukum acara pidana, khususnya di tindak pidana kekerasan seksual. Terima kasih teman-teman Jakarta Feminis yang sudah menyiapkan acaranya dengan baik, persiapannya juga lumayan lama. Nama saya Arinta, saya yang akan menjadi moderator diskusi sore ini. Saya saat ini bekerja sebagai program officer Aksi Keadilan Indonesia, yaitu organisasi yang memfokuskan dirinya untuk advokasi kebijakan narkotika yang lebih humanis, juga khususnya terhadap perempuan pengguna narkotika. Oke, sebelum kita akan mendengar diskusi hari ini dari dua orang narasumber kita, saya akan membacakan house rules-nya Jubaidah. Ya, sesi diskusi ini akan dilakukan via Zoom dan juga via YouTube di Koalisi Masyarakat Anti Kekerasan Seksual. Sesi akan berjalan selama kurang lebih 30-40 menit. Sesi ini 30-45 menit itu seperti talk show antara moderator dengan narasumber, dilanjutkan dengan 15 menit sesi tanya-jawab. Audio dan video peserta Zoom diharapkan mute sepanjang sesi diskusi. Selain itu, di sesi tanya-jawab, peserta dipersilahkan mengajukan pertanyaan melalui fitur chat Zoom atau kolom live chat di YouTube. Pertanyaan dimulai dengan kalimat Jubaidah, mau tanya dong. Harus menggunakan bahasa yang santun agar tercipta ruang diskusi yang aman dan nyaman. Jika selama diskusi teman-teman merasa kurang nyaman, dapat dipersilahkan untuk meninggalkan Zoom meeting dan mencari bantuan atau menghubungi orang terdekat yang dapat dipercaya. Ya, itu house rules Jubaidah sore ini. Kita kedatangan dua narasumber. Yang pertama adalah Mbak Husna, pengacara LBH Apik. LBH Apik sudah dari dulu memberikan bantuan terhadap korban kekerasan seksual, khususnya perempuan. Mbak Husna adalah pengacara di LBH Apik. Selain itu, pembicara yang kedua adalah Mbak Sri Nur Herwati yang akrab disapa dengan Mbak Nurher. Mbak Nurher ini adalah Komisioner Purna Bakti Komnas Perempuan yang juga dari awal mengawal pembahasan RUU penghapusan kekerasan seksual. Begitu. Jadi, Mbak Husna, apakah akan memperlihatkan pemaparan? Ya, boleh suaranya di-unmute dulu, Mbak Husna. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Husna dari LBH Apik Jakarta. Seperti tadi sudah diperkenalkan oleh moderator. Oke, kita langsung ke pokok permasalahan yang mau kita diskusikan hari ini. Jadi, kenapa pentingnya RUU PKS itu harus untuk segera disahkan berdasarkan dari kasus-kasus yang diterima di LBH Apik Jakarta. Saya share datanya dulu. Ini data kasus yang diterima oleh LBH Apik Jakarta dari tahun 2017 hingga 2019. Tahun 2017 untuk kasus kekerasan seksual dewasa yang dilaporkan adalah di bawah 10 ya. Kemudian di tahun 2018 itu meningkat menjadi 19 kasus. Nah, tapi di tahun 2019 ini peningkatannya cukup tajam dan berdasarkan dari definisi baru yang ada di RUU PKS nanti kita sudah mengkelompokkan kekerasan seksual berdasarkan beberapa jenis dan itu kita menemukan ada 5 jenis kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke LBH Apik Jakarta, tetapi dari 103 kasus pada tahun 2019
itu yang berhasil laporannya diterima di kepolisian itu kurang dari 10 kasus. Nah, Mohon maaf, Mbak Husna, ya, memotong. PPT-nya memang belum ditampilkan atau soalnya belum ya? belum muncul? Iya, belum muncul di sini, kalau di layar. sini sih saya udah share. Coba saya share lagi ya. Ya. Ini udah keluar belum? Belum. Belum ya? Iya. Padahal tadi udah coba. Tunggu sebentar. Oke, sip. Oke, berarti udah ya? Udah ke-share? Sudah. Nah, ini tahun 2019 ada 103 kasus dengan 5 macam jenis kasus yang berhasil kita kenali. Kemudian, tapi memang dari 103 kasus ini yang berhasil diterima laporannya di kepolisian itu kurang dari 10 kasus. Nah, kendalanya adalah ini, terutama untuk kasus pemerkosaan dan eksploitasi seksual itu salah satu kendala yang sampai saat ini masih sering dihadapi korban adalah ketika korban baru melaporkan kasusnya setelah dia mengalami kejadian itu cukup lama gitu. Dan itu kemungkinan besar di APH-nya pasti tidak diterima di tingkat kepolisian. Nah, walaupun sudah diterima di tingkat kepolisian, itu pun tidak berarti kasus itu bisa masuk sampai ranah pengadilan, sampai kasus itu selesai. Karena biasanya ketika dilanjutkan ke tahap berikutnya, itu APH masih meminta supaya ada saksi yang melihat kejadian. Yang pasti untuk kasus-kasus kekerasan seksual, apabila ada saksi yang melihat, itu kan pasti tidak terjadi kasus kekerasan seksualnya, pemerkosaannya tidak terjadi, gitu kan. Nah, yang ketiga, apabila kasus kekerasan seksual itu terjadi dalam ranah personal, contohnya dalam kekerasan dalam pacaran, itu dianggap oleh APH sampai saat ini itu adalah perbuatan suka sama suka, jadi tidak dianggap sebagai pemerkosaan. Itu beberapa kendala yang sampai saat ini mengakibatkan kasus-kasus kekerasan seksual itu masih belum bisa ditindaklanjuti hingga tingkat selanjutnya. Nah, selain itu masalah yang lain, apabila seorang perempuan dia mengalami kekerasan seksual, bukan hanya dia tidak dapat melaporkan kasusnya di tingkat kepolisian, tapi juga rentan untuk mendapatkan kriminalisasi. Banyak sekali korban, terutama saat ini ya, setelah Undang-Undang ITE ini begitu digunakan untuk banyak hal. Jadi Undang-Undang ITE ini benar-benar undang-undang yang karet, yang bisa menjerat siapapun. Ini banyak perempuan yang ketika dia melaporkan kasusnya tidak diterima, tapi ketika pelaku yang melaporkan kasus perempuan itu justru diterima dan dijerat oleh Undang-Undang ITE, contohnya kayak Baik Nuril kemarin kan. Nah, ini pun yang sedang kita hadapi di LBH API Jakarta. Kita sedang menangani beberapa kasus yang dimana perempuan korban itu dilaporkan balik oleh pelaku, padahal maksud dari perempuan korban ketika dia bercerita di WhatsApp itu hanya sekedar untuk berkeluh kesah pada temannya. Nah, ternyata di WhatsApp itu justru jadi alat pelaku untuk melaporkan si perempuan tersebut, dan itu diterima di kepolisian. Jadi sungguh miris ya untuk kasus seperti ini, dan itu sekarang itu merupakan salah satu kasus yang sedang menjadi yang membuat korban semakin takut untuk melaporkan kasusnya. Jadi dia sangat takut nih mau bicara ke siapa gitu kan, karena kan sekarang apalagi sistem WFH ini ya, untuk berbagai hal kita harus berbicara melalui elektronik. Nah, sering dia berbicara dengan temannya atau dengan siapapun untuk menceritakan bahwa dia mengalami sesuatu. Nah, dia tidak tahu bahwa hal itu adalah salah satu cara
yang ternyata digunakan oleh pelaku untuk menjerat dia, dan itu memang sangat riskan sekali. Sampai sekarang dalam KUHP kita, praktek perlindungan terhadap perempuan korban itu memang belum diatur secara lengkap. Beberapa kasus yang saat ini sedang ditangani oleh LBH Apik Jakarta, yang sebetulnya kasus itu jelas-jelas bisa sebetulnya kalau kita mau menggunakan KUHP, tapi memang hukumannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan dan juga tidak ada aspek perlindungan terhadap korban. Tapi kalau kita ingin fight gitu ya, terus polisinya juga punya perspektif terhadap korban, ini harusnya bisa saja kita majukan gitu, tapi itu pun sangat sulit. Nah, salah satunya sekarang kasus yang sedang kita tangani itu adalah kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh dokter ke pasien. Nah, itu memang sulit sekali untuk bisa kita laporkan di kepolisian. Kenapa? Karena memang alat buktinya sangat susah. Pertama, ketika di dalam ruangan yang hanya berdua antara pasien dengan korban, itu tentu tidak ada saksi lain dan tentu tidak ada kamera CCTV. Jadi kalau polisi minta saksi atau alat bukti lain, itu pasti sudah tidak ada, kecuali hanya pengakuan dari korban. Sehingga itu membuat korban menjadi kebingungan, ini bagaimana nih kasusnya, padahal terjadi loh pelecehannya gitu kan. Nah, kemudian kasus yang baru saja kemarin terjadi, itu padahal terjadi di komuter lain, ketika seorang pelaku menggesek-gesekkan kelaminnya di pantat korban. Nah, itu kita berjuang supaya pakai pasal 281 KUHP ya. Memang itu kejahatan terhadap kesopanan di muka umum. Nah, tapi itu sulit sekali untuk bisa maju karena apa? Yang pertama, itu tidak dianggap sebagai tindak pidana karena dianggap katanya itu ketidaksengajaan gitu. Karena memang situasi di kereta kan berdempet-dempetan gitu. Kemudian yang kedua, memang yang paling sulit lagi tidak ada saksi yang mau menjadi saksi untuk kasus tersebut, sehingga dianggap kasus itu mentah gitu. Nah, itu yang harus dialami oleh perempuan ketika dia mengalami korban kekerasan seksual yang padahal itu jelas-jelas terjadi dan itu tuh di muka umum. Nah, itu yang menjadi alasan polisi juga apa ini kan bukan menggesekkan alat kelaminnya, bukan antara kelamin dengan kelamin, tapi antara kelamin dengan dubur. Itu kalau kita pakai pasal 292, itu kan pakai pasal yang mengatur tentang hubungan sesama jenis. Karena ini pasal ini tidak bisa dipakai gitu kan. Pasal 281 tidak bisa dipakai juga. Kenapa? Karena itu bukan merupakan pasal yang mengganggu kesopanan. Karena itu di dalam kereta dan itu berada dalam situasi yang sangat crowded sehingga dianggap itu adalah hal yang biasa. Padahal saat itu yang melihat itu banyak gitu. Cuman ya itu tadi, biasanya polisi salah satunya yang membuat kasus ini tidak bisa naik adalah apa? Saksinya itu ketakutan jika nanti sampai di tingkat kepolisian, kemudian dia harus datang berkali-kali. Nah, padahal kita sudah usahakan supaya saksi akan kita fasilitasi dan akan kita lindungi. Tapi karena memang sampai sekarang masih belum ada yang betul-betul bisa memberikan perlindungan baik terhadap korban maupun saksi, walaupun sudah ada LPSK, tapi itu laporan polisi kan harus masuk dulu kalau umpamanya kita minta perlindungan ke LPSK. Makanya itu menjadi hal-hal yang sulit sampai saat ini apabila kasus kekerasan seksual itu kita coba untuk laporkan di kepolisian. Ya mungkin itu saja Mbak yang bisa saya paparkan. Mungkin nanti selanjutnya di forum diskusi saja ya. Iya, terima kasih Mbak Husna atas paparannya. Sebelum kita ke Mbak Nurher, aku ada sedikit pertanyaan.
Tadi Mbak Husna sudah panjang lebar menjelaskan tentang begitu banyaknya barrier atau halangan bagi perempuan korban untuk mencapai keadilan. Mulai dari peraturannya sendiri, terus juga dari sikap dari aparat penegak hukum. Ada nggak sih Pak? Ada nggak sih Mbak success story atau kisah sukses LBH Apik? Walaupun dengan berbagai macam rintangan ini, korban bisa dapat keadilan. Gitu. Ada ya, ada itu di salah satu kepolisian di Jakarta Utara sebetulnya untuk pasal 281 KUHP kita pernah berhasil untuk melaporkan kasusnya di kepolisian dan diterima. Itu kita tuh kalau udah diterima di kepolisian aja udah merasa itu sukses gitu, karena susah untuk bisa diterima. Nah tapi sayangnya ini tidak berlanjut di pengadilan, itu karena memang ada relasi kuasa antara pelaku dengan korban. Karena pelakunya adalah mandor ya, waktu itu korbannya adalah pekerja di garmen. Waktu itu dia sedang tidur di dekat musola gitu. Jadi perbatasan antara musola dengan dengan ruang wudhu, dia tidur di situ, si mandornya melewat, kemudian vaginanya dipegang. Nah, kebetulan juga, bukan kebetulan ya, karena memang di pabrik itu ada CCTV, maka alat buktinya memang jadi lengkap. Yang pertama itu ada saksi yang melihat dari temannya, yang kedua juga ada CCTV, sehingga kasusnya bisa maju. Nah, tapi karena ketakutan korban, akhirnya dia malah mencabut kembali laporannya, karena itu tadi adanya relasi kuasa yang cukup kuat, karena pelakunya adalah mandor gitu. Itu sih kalau success story-nya, selain yang kasus yang di Depok yang berhasil dihukum 1 tahun penjara ketika korban diremas payudaranya ya. Itu sebetulnya itu adalah salah satu cikal bakal pasal 281 ini sekarang kita bisa fight di kepolisian untuk bisa dipakai gitu. Oke, terima kasih Mbak Husna. Insight baru ya, kita bisa pakai pasal 281 tentang kesopanan di muka umum. Ya, kesopanan. Ya, Mbak. Oke. Kita akan lanjut ke Mbak Nurher. Mbak Nurher akan lebih dalam menjelaskan tentang advokasi. Tapi sebelumnya ada paparan dulu ya Mbak ya? Ya. Ya, boleh ditampilkan, tolong teman-teman panitia. Ya, terima kasih. Oke, mulai ya, Arinta. Silakan Mbak. Baik, saya coba bikin alur pikir saja ya untuk memudahkan kawan-kawan mencerna gitu terkait dengan hukum acara. Nah, kita lihat kan memang kondisi hukum acara kita saat ini memang tidak mengatur terkait dengan perlindungan korban. Yang kita punya di dalam hukum acara kita ini memang mengatur hak-hak tersangka, terdakwa gitu, dan di dalam proses persidangan hampir semua memang untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia pelaku jadinya ya, tersangka, terdakwa. Dan di dalam hukum acara kita ini kan memang tidak mengenal korban dengan pelaku, itu nggak mengenal dia hanya mengenal pelapor, saksi, tersangka, terdakwa. Jadi seolah semua perkara kalau dia posisinya yang melaporkan itu asumsinya dia adalah korbannya. Sementara yang terlapor itu menjadi pelakunya. Nah, ini yang menurut saya di dalam proses penyusunan RUU-KS harus ditegaskan di dalam hukum acara. Maka di dalam hukum acara ini kita mulai mendefinisikan yang disebut korban itu siapa gitu ya. Jadi tidak semua orang yang melaporkan terjadinya tindak pidana itu menjadi korbannya. Kenapa? Karena terkait dengan hukum acara tersebut banyak sekali kasus kekerasan seksual terutama ya yang kemudian korban justru dikriminalisasi. Dia seolah-olah yang menjadi pelakunya sehingga dia posisinya menjadi tersangka, terdakwa. Contoh kasus sudah banyak yang sudah dikriminalisasi ya. Kasus yang terkenal itu ada Baik Nuril,
ada yang anak UI itu ya. Nah, Vanessa Angel itu masuk bagian yang kita pada saat itu advokasinya cukup pelik ya, karena dihadapkan dengan persoalan prostitusi online. Jadi hukum acaranya jadi saling belibet gitu, karena menyangkut berbagai tindak pidana. Nah, ini yang di dalam hukum acara kita kondisi saat ini memang sama sekali tidak mengenal yang disebut dengan korban. Maka itu yang harus kita pastikan. Bisa agak diperbesar ya, kok kurang kelihatan. Nah, oke. Maka di dalam RUKS ini kita lihat di dalam pengaturannya memang pada akhirnya kita lihat ada 6 elemen kunci yang akan menjadi pedoman di dalam substansinya. Bagaimana memberikan akses keadilan buat korban. Nah, ini tentunya kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 84 ya. Penghapusan diskriminasi, maka akses keadilan itu yang dibuka seluas-luasnya dengan pemenuhan hak korban yang diharapkan memang mendapat kesempatan yang sama di dalam mengakses keadilan. Dan kita lihat memang penolakan sangat tinggi, sehingga itu yang kita hadapi adalah kemunduran reformasi hukum. Nah, untuk menjawab tantangan hukum acara tadi, maka memang RU ini mengandung filosofi pengakuan gitu ya. Pengakuan bahwa setiap orang itu berhak atas rasa aman dan bebas dari kekerasan. Pengakuan bahwa korban paling banyak adalah perempuan dan anak. Ini pengalaman saya dianggap menyembunyikan data kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki lah. Kita kan dari Komnas Perempuan, data ya tentunya data pengaduan kekerasan terhadap perempuan. Dan juga kekerasan seksual sebagai pelanggaran HAM dan kejahatan atas martabat kemanusiaan. Ini yang menjadi filosofinya. Kemudian dianggap peraturan perundang-undangan yang ada itu belum optimal. Nah, kemudian kita mulai memasukkan bagaimana sistem layanan yang bisa dibuat sistem gitu ya di dalam RUKS ini masuk bagian dalam hukum acaranya. Sistem layanan terpadu, pelayanan terpadu ini adalah penyelenggaraannya yang multi sektor, multi aspek, kemudian lintas fungsi, lintas sektor juga gitu ya. Dan semuanya terintegrasi karena satu sama lain saling melengkapi. Yang itu kemudian secara kelembagaan, kalau di RU ini menyebutnya Pusat Pelayanan Terpadu ini yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kalau yang diselenggarakan masyarakat disebut lembaga penyedia layanan. Pada saat itu kalau kita dulu menyebutnya ya pusat pelayanan terpadu itu sebagai fungsinya, tetapi di dalam perubahan RUU yang sekarang ini yang sedang diusulkan itu sebagai institusi yang dikelola oleh pemerintah. Apalagi sekarang kan Kementerian PP dan PA ada penambahan tugas fungsi terkait dengan layanan rujukan akhir. Dan juga karena kita tidak punya definisi terkait dengan kekerasan seksual yang komprehensif, ada di dalam Undang-Undang Kesehatan ya, tapi itu kurang komprehensif. Kemudian di dalam RUU kekerasan seksual ini kita meletakkan definisi, kenapa definisi ini yang akan mendorong gitu ya bagaimana implementasi hukumnya nanti. Ya, perbuatannya itu yang jelas yang merendahkan, menyerang tubuh, keinginan seksual dan fungsi reproduksi. Kemudian memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, ketergantungan berdasarkan jenis kelamin dan sosial, dan tentunya berakibat pada penderitaan atau kesengsaraan fisik, seksual, dan kerugian secara ekonomi, sosial, budaya. Nah, ini yang kemarin kan kita berdebat habis gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya kita udah punya definisinya yang lengkap gitu ya. Sehingga untuk mencapai tujuan RU terkait dengan mengembalikan kewajiban negara menjadi kuat. Sosialisasi akar masalahnya itu bisa memberikan pencegahan,
kemudian bagaimana perlindungan hak korban terutama perempuan, dan menghukum pelaku sehingga tidak terjadi keberulangan. Nah, terciptalah lingkungan yang bebas tanpa kekerasan seksual. Nah, di dalam RUU Hukum Acara ini diatur dalam bab 6 menyangkut soal penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Nah, ini kita masih mengacu KUHP dan juga sistem peradilan pidana anak, tetapi kita juga ada beberapa mengatur yang secara spesifik untuk kekerasan seksual. Nah, di dalam pengaturan tersebut tentunya kita lihat ya beberapa hal yang kita pahami bahwa di dalam layanan terpadu ini sendiri terkait dengan aparat penegak hukum. Kemudian juga pengaturan baru terkait dengan ganti rugi dan restitusi. Nah, kalau yang untuk aparat penegak hukum apa saja sih yang diatur gitu? Yang pertama adalah soal SDM yang memenuhi persyaratan. Tentunya soal pengetahuan dan keahlian di dalam penanganan yang berperspektif HAM dan gender, kemudian yang sudah mengikuti pelatihan. Nah, bagaimana kalau di suatu kepolisian itu belum punya? Maka ya harus melakukan konsultasi, dan itu konsultasi itu ternyata di kepolisian menjadi hal yang biasa kan, karena mereka sistemnya vertikal ya, dan meletakkan afirmasi petugas perempuan. Kemudian seperti apa pelaksanaannya? Mereka ada kode etiknya. Mereka punya kewajiban dan larangan. Kewajiban dan larangan itu seperti apa misalnya? Kita lihat, sebentar. Untuk larangannya, ini memang dilarang memberikan sikap, pernyataan, atau pertanyaan yang menghina, merendahkan, menyalahkan korbannya, menjarat, atau mengintimidasi. Juga melakukan praktek-praktek atau mendengar gitu ya, praktek-praktek yang jelas itu menimbulkan diskriminasi terhadap korban terkait dengan budayanya, aturan adatnya, praktek tradisionalnya. Bahkan dilarang menggunakan penafsiran ahli yang bias gender. Jadi kita bisa lihat berapa pakar pidana yang tidak bias gender. Nah, itu nanti yang akan menyulitkan. Maka mulai dari sekarang kita harus menyiapkan ahli yang punya perspektif gender. Bahkan dilarang mengungkap pengalaman atau latar belakang seksualitas korban dan stereotip gitu ya. Ya habis pada saat itu kamu ini sih ya berpakaian pendek dan sebagainya. Nah, itu yang dilarang. Nah, selain dilarang, maka ada imbangannya, yaitu melakukan kewajiban. Kewajiban yang pertama adalah ada informasi tentang apa? Tentang tahapan pemeriksaan, tahapan penanganan, perlindungannya, pemulihan atau ganti ruginya. Juga melakukan bagaimana rujukan pendampingan. Jadi setiap kali pelaporan ya harus memberikan rujukan gitu. Kemudian memfasilitasi layanan dalam pemeriksaan saksi atau korban, fasilitasi ruang tunggu dan sebagainya itu ya, dan juga koordinasi perlindungan dan ruang khusus untuk disabilitas ya harus disiapkan aksesibilitasnya, termasuk pendampingannya atau apa sih namanya tukang bacanya gitu ya kalau dalam hal misalnya untuk yang disabilitas fisik itu ya difasilitasi bagaimana supaya dia bisa akses. Kemudian juga melakukan kerjasama dengan lembaga perlindungan saksi korban, perlindungan dari ancaman, tekanan, yaitu terhadap korban, saksi maupun ahli. Nah, penyidikan tetap harus lanjut. Kalau selama ini kan di dalam hukum acara kita nggak diatur, tapi di dalam praktek itu terjadi ya. Kalau ada perdamaian, ada ganti rugi, seolah-olah sudah selesai atau penyelesaian perkara di luar proses peradilan secara adat misalnya. Nggak boleh lagi lewat kepolisian. Nah, ini undang-undang ini, RUU ini meletakkan tetap harus lanjut. Dan memang harus ada register khusus. Nah, itu yang akan diatur dengan PP register khusus itu ya khusus untuk kekerasan seksual.
Nah, untuk pembuktian, kita mengadopsi pembuktian yang ada di Undang-Undang TPPO. Jadi, kemajuan teknologi harus diakui, baik itu informasi yang bisa dilihat, informasi yang bisa didengar, dan kita mengeksplisitkan. Jadi, kan ada tuh di KUHP alat bukti yang sah, bukti surat. Nah, surat itu kemudian diterjemahkan macam-macam. Bahkan keterangan psikolog tuh seringkali ditolak ya, tapi sekarang sudah mulai unit PPA karena sering bekerja sama dengan lembaga layanan maupun dengan Komnas Perempuan sudah bisa menerima keterangan psikolog ini sebagai salah satu alat bukti. Saya ada pengalaman di Semarang, pembuktiannya dengan menggunakan 12 tim ahli dari RSCM, jadi forensik jiwa, forensik psikologi, forensik sosiologis, sampai pembuktian secara namanya apa ya, sains lah ya, tes DNA. Jadi tempat tidur itu kasur yang digunakan untuk tempat melakukan kekerasan seksual, disedot tuh, nemu tuh DNA dari pelaku, sperma ya, sisa sperma. Padahal itu kejadian bertahun-tahun. Tadinya kan karena dia tidak mengakui, tidak ada saksi dan sebagainya sangat sulit. Tapi begitu menggunakan 12 tim ahli ini, ketemu semuanya secara, jadi kesimpulannya bahwa sebenarnya bukti-bukti itu semuanya ada pada korban. Misalnya forensik ya, forensik terkait dengan vagina. Ditemukan jejak benda apa saja yang pernah masuk, ada timun, ada terong, dan benda-benda lainnya. Itu secara forensik terpapar semua, ketahuan semua. Jadi ketika pelakunya mengelak, nggak bisa mengelak lagi karena yang ditemukan tim forensik dengan yang diceritakan oleh korbannya cocok. Kemudian disedot DNA-nya cocok, pas gitu. Sehingga nggak bisa ngelak lagi, langsung dilakukan penahanan. Nah sekarang penjatuhan hukumannya sudah di tingkat kasasi dan naik ya, yang tadinya hanya seingat saya itu 8 tahun, sekarang menjadi 18 tahun, naik ya. Ini jadi peningkatan yang cukup luar biasa. Itu peran Perma 3 tahun 2017 cukup ini ya, cukup apa sih namanya, mendukung. Nah kemudian terkait dengan saksi, keterangan saksi ini sudah mengacu seperti Undang-Undang PKDRT. Keterangan korban kalau itu hanya satu ya alat bukti yang sah, tapi didukung alat bukti yang lain. Kemudian disabilitas disesuaikan dengan kesiapan memberikan kesaksian. Jadi kalau ada disabilitas psikososial tuh ditunggu aja sampai dia siap. Lama ya memang lama. Tapi itu yang secara perspektif dengan inklusivitas itu yang harus melihat situasi. Kemudian juga penegasan keterangan anak bernilai sama dengan keterangan saksi yang lain. Selama ini kan keterangan anak kalau nggak cocok dengan keterangan orang dewasa, nggak bisa gitu, nggak dinilai sama. Ini yang membuat sulit ya kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Kemudian keterangan saksi dari keluarga, saudara, semenda, derajat ketiga. Nah ini karena kekerasan seksual ada di dalam ruang-ruang privat. Kemudian soal pendampingan. Nah, pendampingan ini yang disebut pendampingan itu ada advokat, paralegal, pendamping. Nah, dia melakukan rujukan ke PPT, terus kemudian bila tidak tersedia maka harus koordinasi dengan pemerintah atau pemerintah daerah. Kemudian untuk anak memang harus didampingi. Kemudian soal ganti rugi dan restitusi. Ganti rugi dan restitusi ini memang tidak menghentikan proses, jadi kawan-kawan ini mengusulkan kalau sebelum ada putusan pengadilan itu disebutnya sebagai ganti rugi, itu tidak mempengaruhi proses penyidikannya. Kemudian penghitungan ganti rugi juga berdasarkan kesepakatan korban dengan pelaku gitu ya. Dan memang ini kemudian menghapus hak atas restitusi karena sudah ada di ganti rugi. Kalau saya sih dua-duanya enggak apa-apa gitu ya. Nah, ini pengalaman baru seperti yang kemarin saya cerita,
restitusi bila pelaku meninggal itu belum masuk ya di dalam RUU penghapusan kekerasan seksual. Ini saya kira nanti pada saat pembahasan Arinta nanti bisa mengingatkan. Kalau sedang dibahas ini bagaimana bila pelakunya meninggal, yang kita atur kan kalau pelakunya tidak punya goodwill dan bila pelakunya tidak mampu. Nah, sekarang kita tambahkan bila meninggal bagaimana. Nah, ini yang saya coba upayakan adalah koordinasi dengan LPSK dan KPPA. Kita lihat terobosan apa yang akan mereka lakukan. Nah, ini yang saya kira langkah-langkah yang tetap ya harus dilakukan, karena di Undang-Undang LPSK itu disebut loh, restitusi itu diberikan pelaku ya atau pihak ketiga. Nah, pihak ketiga itu yang dimaksud siapa? Kalau menurut saya negara harus ambil alih ya, bukan keluarga korban. Atau kalau ada pelaku yang lain bisa dilibatkan pelaku yang lain. Ini masalahnya kalau nggak ada pelaku yang lain bagaimana? Nah, restitusi itu apa? Restitusi itu soal material, imaterialnya, ganti rugi penderitaannya, penggantian biaya medis, psikologis gitu, permintaan maaf gitu. Nah, ini yang tata caranya akan diatur dengan melalui PP. Nah, hak korban di dalam peradilan ini yang korban harus menyampaikan. Jadi di dalam hukum acara ini termasuk bagaimana korban menyampaikan dampak kekerasan seksual yang dia alami di dalam persidangan. Nah, kemudian bagaimana terkait dengan laporan atau pengaduan, ini tentunya akan diidentifikasi, kemudian dilakukan penyelenggaraan layanan dan koordinasi. Nah, harus ada tanda terimanya. Kalau selama ini kan kalau belum proses, nggak ada tanda terima. Nah, ini yang dilakukan. Kemudian, atas persetujuan korban, kemudian mulai dilakukan penyidik, kemudian melakukan penguatan psikologis, ini kewajiban, dan penguatan psikososial. Nah, ini laporan bisa dengan daring, bisa datang langsung gitu ya. Nah, bagaimana proses di penyidik? Penyidik wajib memberikan informasi terkait identitasnya, hak korban, dan koordinasi dengan PPT. Nah, ini beberapa bentuk perlindungan, pemeriksaan dengan elektronik gitu ya. Nah, kemudian penuntutan nih hampir sama gitu, bagaimana supaya penuntut bekerja sama dengan pendamping maupun korban dalam menyusun dakwaan maupun rentutnya. Dan di dalam pemeriksaan sidang, ini hakim itu bisa negur kalau kedua belah pihak melakukan intimidasi gitu ya, atau membuka latar belakang seksualitas saksi korban gitu ya. Nah, ini di Perma juga dilarang hakim melakukan itu. Dan hakim itu boleh saja memeriksa itu tidak dalam persidangan ya, apabila memang trauma buat korban itu sangat tinggi gitu. Dan pada saat putusan ini biasanya kan kita kalau dibacakan itu lengkap ya, nama, alamat, dan sebagainya. Nah, untuk kekerasan seksual itu harus dirahasiakan. Kemudian memberikan kutipan amar putusan. Kalau dulu kita minta susah sekali ya. Sehingga kita nggak tahu sebenarnya pertimbangan hukumnya itu apa. Kemudian juga di dalam pertimbangan putusan itu memerintahkan Pemda untuk menyiapkan layanan anggaran dan fasilitas lainnya untuk pemenuhan hak korban, kemudian laporan akhir pendampingan PPT, jadi hasil yang kita dapatkan di dalam pendampingan itu bisa diserahkan untuk pertimbangan putusan, karena kan dampak kekerasan seksual jangkanya panjang ya, belum tentu pada saat proses di awal itu sudah ditemukan dampaknya. Nah, ini catatan akhir menjadi sangat penting, karena ini terkait dengan hukuman atau sanksi yang dijatuhkan. Kemudian juga mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan korban tadi, terus kemudian soal pemulihan, dan sangat penting ini restitusi dan atau kompensasi. Nah, ini yang sekarang kita sedang beberapa kasus kita uji coba, tapi memang dinamis gitu ya. Saya kira itu ya paparan sharing yang bisa saya sampaikan. Pada akhirnya memang semua akan berakhir gitu ya, bagaimana perlindungan untuk korban. Jadi ini lebih condong ke sana. Demikian kawan-kawan semua, saya kembalikan ke Arinta sebagai moderator. Terima kasih.
Terima kasih banyak Mbak Nurher. Mbak Nurher tadi sudah menjelaskan dari awal proses sampai akhir tentang bagaimana banyaknya terobosan yang coba diakomodir oleh RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan sistem hukum kita saat ini yang sebenarnya masih belum mendukung korban kekerasan seksual. Sebelum ke penanya, untuk memberikan sedikit konteks, jadi yang kita bahas saat ini, yang barusan dibahas Mbak Husna dan Mbak Nurher itu adalah hukum acara pidana. Jadi yang sedang heboh didiskusikan di DPR kemarin itu hukum pidana gitu ya, atau UHP, hukum acara pidana diatur dalam KUHP. Jadi hukum pidana mengatur material, bagaimana mengatur tentang perbuatan yang dilarang, sedangkan KUHP itu mengatur proses bagaimana keadilan itu bisa dicapai. Makanya tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Nurher gitu. Nah, selain di RUU PKS mengatur tentang perbuatan yang dilarang seperti eksploitasi seksual, aturan yang baru ya, termasuk juga pemaksaan pelacuran dan lain-lain. RUU PKS juga mencoba mengatur tentang bagaimana hukum itu diberlakukan gitu, untuk memberikan sedikit konteks. Nah, di kolom chat sudah ada pertanyaan dari Ibu Saga, ini pasti Naila ya. Ibu Saga bertanya, beberapa waktu belakangan ramai sekali upaya untuk meng-call out pelaku kekerasan seksual di sosial media. Jadi ada semacam tren di sosial media ini, Mbak Nurher, Mbak Husna, kalau ada pelaku mereka akan sebut namanya di publik, korban akan share itu di akun pribadinya mereka bahwa pelaku ini telah melakukan kekerasan seksual. Nah, sebagian publik mendukung upaya ini, tetapi tidak sedikit juga yang menentang tindakan ini dengan alasan praktik call out ini melanggar prinsip presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah dari tertuduh. Nah, tapi kita tahu seringkali korban terpaksa memilih jalur sosial media untuk meng-call out pelaku karena terbentur oleh sistem hukum yang kurang memadai. Bagaimana respon dari Mbak Nurher dan Mbak Husna? Silahkan Mbak Husna atau Mbak Nurher yang mau duluan? Ya, Ya, boleh. saya kira ini kan apa ya namanya keputusasaan terhadap sistem hukum kita. Karena sekarang KPK kan juga nggak bisa ya mengungkap yang namanya mafia peradilan. Itu memang fenomena unik ya, dan sama kan praktek kejahatan kemanusiaan juga karena itu bagian dari korupsi. Dan kalau kami itu di dalam menyusun RUU Penghapusan Kekerasan Seksual kan kita mengingat ya bahwa hak asasi manusia itu universal. Karena universal, maka dia harus konsisten universalitasnya. Sehingga kalau melakukannya dengan media massa, bisa jadi bukan hanya pelakunya yang terkena gitu ya, yang terkena dengan kasus kekerasan tersebut, bisa saja misalnya dia punya anak, istri, mungkin malah istrinya yang kemudian dibully. Mungkin nggak hanya dibully tetangganya, netizen juga. Jadi kita kemudian justru tidak melindungi orang-orang yang terdekat dengan pelaku. Bahkan itu bisa jadi hukuman yang seumur hidup. Maka kita mengupayakan bagaimana supaya di dalam melakukan penanganan kekerasan seksual itu tetap melindungi hak tersangka, terdakwanya atau pelakunya, tetapi bagaimana juga supaya hak korban itu mendapatkan keadilan, jadi ada keseimbangan. Jadi mencegah keberulangan itu dari sana. Nah, bagaimana kita merespon hal tersebut? Tentunya ya kita tetap harus mengupayakan sistem mekanisme yang ada dan memperbaiki sistem dan mekanisme yang ada tersebut. Saya ingat betul ya, pertama kali jadi lawyer itu tahun 95. Itu kalau lapor, mungkin nggak hanya korbannya yang dilecehkan. Kita sebagai lawyer yang melaporkan, pendamping yang melaporkan juga pasti juga dilecehkan. Masa sih? Nah, kemudian stigma-stigma tadi yang justru keluar gitu ya.
itu memang hukum acara sekarang dengan praktek itu sangat berbeda dan itu memang dipengaruhi banyak hal. Selain perspektif penegak hukum yang kurang, juga soal yang saya sampaikan tadi, faktor mafia peradilannya, itu yang cukup kuat. Tetapi kan kita harus bergerak, makanya kemudian kita melakukan banyak advokasi, KPK didirikan, terus kemudian lembaga layanan untuk perempuan juga berkembang. Itu kan karena memang pembelajaran-pembelajaran dari proses yang ada. Jadi tetap kita gunakan sistem mekanisme yang ada sehingga perbaikan-perbaikan itulah yang harus kita lakukan untuk mengarah pada sistem yang memang melindungi hak asasi seseorang. Sehingga tadi mencegah kekerasan seksual tidak dengan kekerasan kembali. Lalu bagaimana terkait dengan, suara saya kecil ya? Sudah jelas Mbak Nurher, Jelas, tadi ya? sedikit. Kemudian ini langsung pertanyaan kedua, enggak? Mungkin kita ke Mbak Husna dulu kali ya, Mbak Nurher. Ya, oke. Ya, oke. Silakan Mbak Husna, mungkin ada pendapatnya tentang fenomena call out di media sosial ini. Mungkin saya akan membahas dua contoh kasus yang sama-sama call out di media sosial tapi berefek berbeda. Yang pertama itu yang di Tangerang Selatan, ketika dia call out, justru kasusnya cepat naik. Itu kenapa? Karena ketika dia call out di media sosial, dia sudah ada LP, tapi polisi tidak cepat untuk melakukan penanganan kasusnya. Nah, ketika dia call out, itu membuat semakin mendorong polisi untuk segera menyelesaikan kasusnya, dan dia tidak kena pencemaran nama baik, karena memang sudah ada LP-nya. Nah, kalau yang kedua, seperti kasus yang di UII itu ya, itu malah dilaporkan balik karena memang belum ada LP. Jadi, seperti tadi yang Mbak Nurher katakan, memang kita punya ajas dalam hukum pidana itu adalah asas praduga tak bersalah. Jadi, bagaimanapun juga si pelaku punya memegang itu asas praduga tak bersalah. Jadi makanya kalau kita di LBH Apik selalu memberikan saran, selama belum megang LP, jangan pernah call out dulu nih di mana-mana, karena itu akan merugikan bagi korban. Yang pertama, apalagi pakai undang-undang ITE, itu akan menjadikan posisi tawar si pelaku terhadap korban itu tinggi, karena undang-undang ITE itu hukumannya cukup tinggi gitu. Jadi itu sih yang selalu kita tegaskan. Kita akan usahakan untuk dapat LP dulu baru kita call out. Call out itu adalah sebagai dorongan agar polisi atau APH segera melaksanakan proses di penyidikan, penuntutan, dan di pengadilan. Itu sih Mbak, kalau kita. Ya, terima kasih Mbak Husna. Agak senada ya jawaban Mbak Nurher dan Mbak Husna, bahwa memang harus lebih hati-hati karena bisa saja ada orang lain yang terdampak atas call out ini, seperti keluarga, dan menurut Mbak Husna juga ada resiko untuk dituntut lewat Undang-Undang ITE. LP itu laporan kan ya Mbak ya? Jadi laporan polisi ya. Jadi menurut Mbak Husna harus lapor dulu biar posisi kita juga aman gitu, nggak perlu ada drama dituntut balik gitu. Nah, Mbak Nurher mau komentar juga soal pertanyaan tadi Mbak Husna sudah sekaligus menjawab pertanyaan dari Rema Wijaya, apakah kita pelaku bisa menuntut kita lewat undang-undang ITE atau pencemaran nama baik. Mbak Nurher mau merespon soal itu juga? Boleh di-unmute. Ya, saya kira pengalaman baik Nuril itu kan bukti ya, bagaimana pelaku kemudian melakukan tuntutan, ya kan? Sementara bukti digital itu kan paling mudah. Nah, bukti kekerasan seksualnya menjadi terkesampingkan. Karena apa? Memang tidak ada kesetaraan di dalam perlindungan. Itu tadi, lebih banyak pada perlindungan pelakunya dalam budaya patriarki gitu kan. Jadi seolah-olah malah dianggap, saya itu dengar sendiri ya, aparat penegak hukum itu bilang, harusnya kan dia lapor polisi Bu, bukan digunakan untuk gosip. Nah kan, tuduhan yang sangat menyakitkan ya. Dia ini sebenarnya nggak berani
untuk melapor karena bukti yang dia pegang itu kan bukti yang besar gitu ya, nggak kuat tanpa apa namanya penyeimbang perlindungan, sehingga jadi lempar-lemparan. Nah kalau dilempar-lempar ya pada akhirnya itu tadi keluarlah bukti-bukti itu dan tidak diakui sebagai bukti. Padahal kalau di dalam Undang-Undang ITE kan jelas ya, apabila itu dilakukan oleh orang yang tidak punya hak. Padahal dia punya hak, orang dia mengalami gitu kan, dia punya hak untuk merekam, untuk membela dirinya sendiri. Nah ini yang saya kira penting ya untuk dipahami bagaimana proses yang kita punya ini. Paling tidak setiap orang apa sih istilahnya ya, menghindarilah. Kalau kita suka ini ya Husna ya, memberikan informasi kepada korban untuk menghindari hal-hal yang akan kontraproduktif dengan pemulihan korban. Jadi itu yang harus dipetakan bersama-sama karena banyak juga korban yang punya semangat untuk ya pokoknya bagaimana caranya supaya terpuaskan gitu ya rasa marah dan sebagainya. Yang sebenarnya rasa marah itu kemudian berbalik ke dirinya sendiri karena apa? Proses pembuktiannya nggak seimbang. Itu. Undang-undangnya nggak seimbang juga. Undang-undang ITE berhadapan dengan KUHP, pencabulan, perkosaan udah nggak imbang sama sekali. Makanya itu RUU penghapusan kekerasan seksual itu yang disusun untuk memberikan keseimbangan di dalam perlindungan. Itu ya. Bisa aja. Dituntut pencemaran. Dulu banyak loh. Kasus-kasus ya. Saya ingat tuh tahun 80-an, ada kasus namanya kasus Zubaidah. Sama dengan forum kita ya. Di Solo, itu karyawati perusahaan dilecehkan bosnya, kemudian lapor. Ya karena di ruangan hanya mereka berdua, nggak ada yang tahu. Laporannya itu yang kemudian dimasukkan sebagai pencemaran nama baik. Atau pada saat pelaporan nggak diproses-proses, kemudian keluarlah di media. Maksudnya supaya diproses laporannya. Tapi kan kemudian pelaku sama polisi bersama-sama berkolaborasi, merasa sama-sama dicemarkan. Nah, itu yang kontraproduktif dengan perlindungan korban. Oke, gitu ya. Ya, ya. Ya, terima kasih Mbak Nurher tambahannya. Memang ini memang betul bentuk jerit putus asa ya, karena begitu rumitnya sistem hukum, terus tidak melindungi. Satu-satunya cara yang bisa kita punya call out gitu ya. Kadang berhasil, tapi banyak juga yang membuat korbannya di penjara. Ke pertanyaan selanjutnya, mungkin ini untuk Mbak Nurher ya. Dari Ibu Saga, kalau pelaku tidak mampu bayar restitusi bagaimana? Ya, di RUU penghapusan kekerasan seksual itu kita atur. Jadi ini dulu waktu draft yang pertama ya. Draft yang pertama itu waktu diusulkan ke DPR, bayangan kita kalau sekarang ini kan di dalam lapas itu berlangsung ya. Jadi si para warga binaan, MAPI itu ya, warga binaan, itu diberi pekerjaan. Misalnya dia keahliannya memasak. Maka kemudian lapas itu terima catering gitu. Mungkin kalau ada acara, pesen catering ke lapas gitu ya. Nah yang pinter masak tadi, yang diminta untuk nyiapin catering. Kemudian mereka dibayar mereka. Terus sehingga mereka bisa menabung, bisa mengirim ke keluarganya, atau sekedar membeli sabun, membeli makanan, atau pulsa gitu ya, atau untuk telepon keluarga. Jadi bayangan kita, kalau gitu negara fasilitasi untuk mereka para napi, fasilitasi negara nalangin itu namanya bayar duluan, karena korbannya kan tidak mungkin ya nunggu pelakunya nabung dulu, itu kan lamaan, korbannya nggak pulih-pulih nanti, kebutuhannya kan segera. Jadi negara yang nalangi, kemudian pelakunya nyicil kepada negara. Nah sistemnya nanti diatur di dalam PP, tapi oleh negara nggak mau, karena dianggap rumit,
Ya, rumit ini kan sesuatu yang baru. Mereka malah mengusulkan kompensasi, padahal kompensasi itu untuk pelanggaran HAM yang berat. Nah, jadi nggak mau, kemudian malah dihapuskan. Dihapuskan dan diusulkan udah kompensasi aja. LPSK termasuk tuh yang mengusulkan waktu itu kompensasi. Tapi belakangan saya tanya, memang benar LPSK mau kalau pelakunya nggak mau bayar mau kompensasi. Jadi akhirnya negara tanggung apa namanya mengalihkan tanggung jawab pelaku kepada negara. Itu nggak adil sebenarnya. Sehingga seharusnya tetap pelaku yang harus bayar. Kecuali kalau pelakunya meninggal. Nah, itu tadi yang saya usulkan. Kalau meninggal baru negara ambil alih. Karena kan kalau sudah meninggal kan nggak bisa diapa-apakan ya. Ya negara yang harus ambil alih. Nah, prosesnya mari kita atur di dalam PP, misalnya mengajukan ke lembaga mana yang akan dimandati. Waktu itu kita pikirkan memang LPSK, karena LPSK yang selama ini sudah menjalankan fungsi itu. Tadinya justru mau ke Kemsos, ke Kemsos nggak mungkin, dia harus memberikan layanan, nanti bias, sehingga LPSK lah yang waktu itu kita tunjuk gitu ya. Itu ya kira-kira ininya apa konsepnya. Oke, sudah jelas ya. Iya. Ke pertanyaan selanjutnya dari Esti Mariana Hutagaul, Jubaidah mau tanya dong, ketika terjadi kekerasan seksual yang menyebabkan korban meninggal, apakah memungkinkan untuk tetap memproses hukum kepada pelaku dan bagaimana prosesnya? Silakan Mbak Husna kalau mau dijawab. Ya, kalau ini sih bisa sekali ya dilanjutkan prosesnya. Ini kan masuknya bisa ke pembunuhan yang diakibatkan oleh perkosaan yang mengakibatkan terjadinya kematian. Itu contohnya ada beberapa kasus di mana kalau nggak salah di Lampung, di Bandung itu geng rap yang perkosaan yang mengakibatkan terjadinya korban meninggal, dan itu pula yang membidani adanya PP Kebiri itu, Undang-Undang Kebiri di Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu yang mengakibatkan adanya peraturan baru dalam menghukum pelaku kekerasan seksual. Jadi bisa sih kalau orang korbannya meninggal apakah masih proses, ya tentu masih diproses, bisa diproses. Kecuali kalau ketika dia meninggal itu tidak diketahui awalnya apa sih ini penyebab meninggalnya gitu kan. Nah, itu baru agak sulit karena kan si korbannya sudah meninggal. Tapi kalau sudah ketahuan bahwa si korban itu meninggal akibat dari perkosaan, seperti yang kemarin di Bandung terjadi terakhir di Cimahi, itu diproses gitu. Itu sih, Mbak. Ya, jadi apalagi kalau meninggal ya bisa banget diproses kalau dalam tindak pidana tuh derajatnya paling berat jika mengakibatkan korban sampai meninggal. Oke, ada pertanyaan lagi. Bagaimana RUU PKS menjamin atau melindungi korban dari ancaman kriminalisasi? Silakan, mungkin Mbak Nurher mau jawab. Ya, jadi di dalam RUKS memang tidak ada penegasannya, tetapi di dalam undang-undang, karena itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban, bahwa saksi korban tidak dapat dituntut secara perdata pidana dalam hal dia memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana yang dialaminya. Tetapi kan diimplementasinya itu tadi Bu, kita kembali lagi, tidak mengenal yang namanya korban dan pelaku. Semuanya pelapor terlapor. Jadi kriminalisasi itu kan karena ada orang yang melaporkan. Ya kan? Misalnya kayak Baik Nuril. Dia sebenarnya hanya merekam untuk membuktikan kalau dirinya tidak ada kait atau berhubungan dengan si pelaku. Pertama itu. Kemudian ada pihak lain yang minta, saya minta, karena ini untuk membuktikan kalau orang ini nggak benar, dikasih gitu. Akhirnya, dan itu kan memang diserahkan untuk bukti sebenarnya, untuk bukti kan, untuk bukti. Nah harusnya ketika itu digunakan untuk bukti,
maka Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban tadi kan seharusnya bisa dipakai. Tetapi di dalam prosesnya yang bisa dilindungi kalau dia melapor. Jadi konstruksi sistem hukum kita adalah ketika terjadi tindak pidana, untuk dilindungi maka harus melaporkan ke polisi. Itu sebagai salah satu tiket gitu ya di dalam mendapatkan perlindungan. Hanya kan tidak semua orang menggunakan tiket itu untuk melindungi dirinya. Misalnya seperti baik Nuril, pertimbangannya kan sederhana. Kalau saya lapor, itu si bapak nggak sendirian. Dia ada anak, ada istri. Juga kalau saya lapor, di dalam telepon itu ada perempuan lain, yang itu kawan saya sendiri. Itulah khas perempuan tuh di situ. Dia tidak memikirkan perlindungan untuk dirinya, tetapi dia memikirkan rentetannya. Nah, si bapak ini kan melindungi dirinya, yang kemudian memberikan laporan. Nah, seharusnya di dalam SOP-nya ketika ketemu dengan kasus-kasus perempuan berhadapan dengan hukum, analisis ini digunakan. Nah, ini yang kita tidak gunakan. Jadi di dalam penegakan hukum itu hanya ada analisis hukum. Unsurnya terpenuhi atau tidak. Kalau unsur terpenuhi masuk. Kalau unsur nggak terpenuhi ya ditolak laporannya. Nah, ini unsurnya masuk. Tapi analisis gender, analisis sosial itu tidak digunakan. Latar belakangnya itu tidak diperhatikan. Nah, saya mendengar Kejaksaan Agung sudah melonsing kemarin terkait Seja ya, surat edaran Jaksa Agung kalau nggak salah, atau Perja, peraturan Jaksa Agung terkait dengan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan atau penanganan perempuan berhadapan dengan hukum. Saya juga lupa tuh ya judul ininya. Itu pedoman jaksa. Sehingga diharapkan, kita nanti sama-sama lihat ya, saya juga belum sempat lihat, kita lihat apakah analisis sosial dan gender itu digunakan atau tidak. Seharusnya digunakan. Pada saat Mahkamah Agung menyusun Perma 3 tahun 2017, itu juga saya usulkan. Tapi rupanya itu dijadikan satu gitu ya, dengan melihat latar belakang untuk melindungi korbannya gitu ya, mengungkap kenapa dia menjadi tersangka terdakwa. Nah, itu saya kira salah satu cara untuk melihat gitu ya, bagaimana sebenarnya perempuan itu berada dalam posisi jadi korbannya itu sendiri, sehingga tadi kriminalisasi bisa dihindari. Kira-kira itu, Ibu. Oke, terima kasih Mbak Nurher. Karena kita masih lumayan banyak pertanyaan, saya lanjut aja. Jubaidah mau tanya dong, bagaimana RUU PKS melindungi korban dari tonic immobility? Tonic immobility adalah kelumpuhan sementara karena trauma yang sangat besar gitu. Mungkin Mbak Husna ada pengalaman di mana korban tidak bisa bicara, tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, ini masih agak sulit ya kalau yang ini, kecuali kalau korbannya pingsan atau dia sakit. Kalau di KUHP, kan ini yang ditanyanya di RUU PKS ya. Karena RUU PKS-nya belum ada, jadi ya harusnya sih kalau di RUU PKS ini bisa, tapi kalau di KUHP kita, ini mungkin lebih ke Mbak Nurher deh yang lebih tahu. Mungkin silakan Mbak Nurher aja. Bagaimana Mbak Nurher tentang tonic immobility? Jadi di RUU KS itu kan ditegaskan gitu ya, ditegaskan. Pertama harus melakukan penguatan secara psikologis. Kalau dulu bayangan kita dari pengalaman ya, bukti-bukti itu kan harus diamankan lah gitu ya. Sehingga penguatan psikologi yang harus dilakukan terlebih dahulu. Jadi tidak hanya melakukan konseling untuk penguatan psikologis, sekaligus mengamankan bukti traumanya tersebut. Sehingga nanti pada saat korbannya siap untuk diperiksa, sudah menggunakan catatan dari psikolog tadi.
Jadi tidak perlu memeriksa lagi secara psikologi karena ini kan manusia ya, bukan benda gitu yang kalau itu disimpan dia akan acek gitu ya. Karena ini manusia, pemulihan harus dilakukan. Nah, pemulihan itu kalau selama ini kita proses tuh seperti si malakama. Jadi dulu kita suka berdebat gitu ya dengan sesama pendamping. Jangan konseling dulu, nanti kalau konseling traumanya hilang, bukti-buktinya nggak ditemukan gitulah. Ini kan manusia, bukan boneka gitu ya. Dia butuh pemulihan, harus segera dipulihkan. Nah, kalau nggak dipulihkan kan menghancurkan hidupnya. Lalu bagaimana caranya? Nah, ini yang kita lakukan di RUKS. Ini juga yang menginspirasi ya pengalaman korban selama ini. Jadi dia harus dikonseling dulu, dipulihkan, sekaligus kondisi traumanya itu istilahnya apa sih, diambil lah gitu ya, untuk kepentingan hukum. Nah, sehingga pada saat dia siap untuk di BAP, untuk diperiksa, sudah nggak perlu ragu-ragu lagi, karena apa? Yang dampak trauma pertama kali dia lapor itu sudah disimpan. Dan juga pengakuan saksi. Saksi yang mungkin si saksi ini nggak melihat kejadiannya, tapi dia bertemu korban setelah kejadian. Dan dia mengenal korban ini selama ini seperti apa. Memang ada perbedaan. Ini salah satu cerita ya. Di Kalimantan, Samarinda itu Kalimantan mana ya? Kalimantan Tengah ya? Timur, Mbak. Oh, Timur. Oh iya, kan. Timur. Di Kalimantan Timur tuh ada satu kasus, anak ini kan olahragawan, masih anak-anak, masih usia pada saat kejadian tuh masih usia 15 tahun. Ya. Dia mengalami kekerasan seksual dari pelatihnya. Nah, pada saat teman-temannya datang, itu kira-kira 3 menit setelah kejadian. Hakimnya nanya ke kawan-kawannya, waktu ketemu kondisi korbannya bagaimana? Anak-anak itu jawab, ya biasa saja. Padahal kalau dilihat dari hasil konselingnya, itu depresi berat. Nah, hakimnya itu lebih mendengar tadi, kan ketemunya biasa aja. Sementara kalau dari hasil secara keilmuan kan, kepakaran, itu depresi berat, nggak bisa diukur dengan biasa saja, karena kan korban itu di mana semuanya sama. Setiap kali kejadian berusaha untuk menutup dan menutupi gitu ya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ada juga korban yang histeris, jadi kan masing-masing itu berdasarkan individu gitu ya. Tapi ini jelas, sehingga ini yang kemudian kita tuliskan di dalam RU ini bahwa hasil tadi yang kita sebut hasil keterangan psikolog, kemudian juga forensik psikologi harus menjadi salah satu bukti yang harus digunakan oleh hakim. Itu kira-kira. Ya, ternyata sudah ada ya di RUU PKS bahwa korban harus didampingi secara psikologis supaya untuk mengobati traumanya gitu. Iya. Jadi komprehensif sekali memang RUU PKS ini. Jadi kita kan yang nyusun juga punya pengalaman bertahun-tahun dan juga ini kan ya dari berbagai sudut pandang gitu ya. Betul. Jadi intinya itu ingin nutup lah semua kekurangan-kekurangan dari undang-undang yang ada sekarang. Itu kira-kira. Betul. Oke. Karena tinggal 15 menit lagi, ini masih ada 2 pertanyaan terakhir. Dari Natasha At-Tamimi, Jubadah mau tanya untuk Bu Sri Nur Herwati dan Bu Siti Husna, jika terjadi kasus pelecehan dan yang melakukan adalah orang yang memiliki keterbelakangan mental, jalan apa yang sebaiknya dilakukan untuk menindak kejadian ini? Karena sempat terjadi beberapa kali di daerah saya dengan pelaku yang sama dan selalu diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Namun pelaku tetap melakukan hal yang sama berulang kali. Ya, pelaku dengan masalah kejiwaan. Ya. Silakan Mbak Husna. Yang keterbelakangan mental itu Iya, pelakunya katanya.
Iya. diselesaikan secara kekeluargaan selama ini. Oke, saya dulu kali ya. Ya, Mbak Husna, silakan. Ini baru saja dibahas kemarin di LBH Apik tentang kasus ini karena kita ada beberapa kasus. Jadi berdasarkan kerjasama kita sekarang dengan Perhimpunan Jiwa Sehat dan juga Dokter Jiwa Indonesia, itu ada dua hal yang harus kita perhatikan, bahwa karena kita menganut bahwa bukan hanya terhadap korban, tapi juga pelaku. Jadi karena sebagai disabilitas, kita juga akan mendapatkan hak-hak yang sama, baik di bidang keperdataan, mau ketika dia meminta hak di bidang keperdataannya, maka apabila dia sebagai pelaku, maka disabilitas ini pun harus diperlakukan sama sesuai dengan tingkat kejiwaan yang dia derita. Nah, jadi ada kemarin ada beberapa hal yang saya bisa sampaikan bahwa jika seseorang itu mengalami disabilitas, maka dia harus diperiksa oleh psikologi atau psikiater untuk menentukan bahwa apakah pada saat terjadinya tindak pidana tersebut dia dalam posisi relapse. Jadi dalam posisi yang dalam apa ya, disabilitasnya itu sedang di atas gitu. Jadi ternyata yang namanya disabilitas mental, mungkinnya kalau di sini tidak disebutkan mental ya, disabilitas mental itu tidak selamanya selama kalau 1 tahun berarti 360 hari itu berarti dia berada dalam situasi yang sama. Karena ada saatnya itu dia berada dalam posisi normal, tapi ada saatnya dia dalam posisi relapse. Nah, jika keadaan itu terjadi pada posisi relapse, nah memang dia tidak dapat mempertanggungjawabkannya karena ada dalam undang-undang juga bahwa orang yang tidak bisa mempertanggungjawabkan secara hukum tidak dapat dipidana. Nah, tetapi untuk membuktikan itu memang itu harus psikiater yang memeriksa apakah pada saat kejadian itu memang dia berada dalam posisi kejiwaan seperti apa gitu. Itu sih Mbak yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Mbak Husna. Mbak Nurher mau komentar juga? Oke. Jadi ada memang satu kasus tuh ya, pelakunya mengalami keterbelakangan mental, sehingga kemudian dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab. Kan kita punya tuh ya, yang pasal berapa sih, 43 ya, 43 atau 44 tuh? 44. Ya, yang tidak mampu bertanggung jawab. Sementara kita dengar dari ahli dokter jiwa gitu ya, bahwa yang dimaksud tidak mampu bertanggung jawab itu ya memang dia sudah tidak bisa memikirkan dirinya. Nah, sementara kita juga mendengar dari kelompok penyandang disabilitas, kalau yang namanya orang dengan keterbelakangan mental ini kan terkait dengan rutinitas ya, apa sih, kebiasaan gitu loh, kebiasaan. Maka memang tidak cukup dengan kekeluargaan. Yang di dalam RUKS itu dengan rehabilitasi, itu adalah bagian bagaimana supaya dia tidak mengulangi perbuatan itu. Jadi dilatih dengan kebiasaan baru untuk tidak melakukan kekerasan seksual. Jadi dengan treatment-treatment gitu. Dan kalau toh dia dikenai hukuman, nah rehabilitasi itu tadi, konseling pelaku itu bagian dari sanksi sebenarnya. Dan saya kira soal pertanggungjawaban itu kan ahli yang menentukan, sehingga memang ahli yang harus diminta untuk menentukan apakah seseorang itu mampu bertanggung jawab atau tidak. Ada memang kita satu kali ya diskusi dengan Dr. Natali, dokter jiwa RSCM, sering terjadi. Ternyata setelah dibebaskan dia melakukan itu lagi, dan kan ada masa yang disebut dengan, kalau orang dengan psikososial tuh gaduh gelisah gitu ya. Nah ini dengan keterbelakangan mental ini pasti ada selahnya. Dan mereka ini kan termasuk, ini aja ya, gambaran aja ya, kita saja yang
bukan penyandang disabilitas, pengetahuan soal kesehatan reproduksi, soal seksualitas minim. Atau kita punya tapi belum tentu yang kita ketahui itu benar. Makanya banyak sekali ya pemahaman-pemahaman dengan cash pro itu menyesatkan, keliru lah ya gitu, sehingga kita tidak tahu sebenarnya akar masalah ada di mana. Itu makanya kemarin terjadi berenang itu bisa hamil gitu, itu juga karena kita nggak cukup pengetahuan soal kesehatan reproduksi. Nah, apalagi untuk kelompok yang disabilitas mental dengan sindrom gitu. Sehingga memang dia harus dilatih. Itu tadi hukumannya berupa konseling, rehabilitasi khusus, melatih supaya dia paham bahwa itu terkait dengan kesehatan reproduksi yang tidak boleh dilakukan sesuka-sukanya gitu ya, dan mengambil hak orang lain. Nah, ini memang harus ada modul yang khusus. Dan di dalam RUKS itu di pencegahan itu kita masukkan terkait dengan kurikulum. Nah, kurikulum ini tentunya ya termasuk ya supaya bisa digunakanlah untuk segala level, termasuk juga rehabilitasi khusus itu sebagai hukuman tambahan. Itu saya kira ya. Oke, jadi harusnya sudah terjawab pertanyaannya, ada soal rehabilitasi khusus, bagaimana mengedukasi pelaku agar lebih tahu ke depannya begitu. Dan dari Mbak Husna, harusnya ada asesmen mengenai kejiwaan pelaku ketika kejadian kekerasan terjadi. Terakhir, dari Monica Devina, Jubaidah mau tanya dong, jika korban didampingi LBH untuk mengeluarkan surat pernyataan terkait pelaku atau kasusnya sebagai opsi lain dari call out di sosmed, apakah ini bisa jadi opsi bagi korban? Silakan Mbak Husna dari LBH. Kalau kita sih dari LBH Apik tetap tidak menyarankan ya kalau belum ada laporan polisi, karena bagaimanapun LBH ini kan pendamping. Jadi yang mendampingi ketika kasusnya itu sudah sampai di proses. Nah, tapi kalau untuk kegiatan non mitigasinya, tapi tidak untuk disebar di media sosial, itu bisa kita melakukan memberikan surat pernyataan. Contohnya ketika ada korban yang membutuhkan bahwa contoh ketika dia mengalami sakit di kantor, kemudian dia tidak bisa datang, kita tapi harus bekerja sama dengan lembaga lainnya. Jadi bukan hanya LBH Apik sendiri, tapi bisa dikuatkan umpamanya karena dia mengalami tekanan psikis, itu biasanya dikuatkan dengan lembaga psikologis. LBH Apik itu hanya sebagai lembaga yang menguatkan bahwa ini loh sedang berjalan proses hukum dan sedang dilakukan proses penanganan psikologis, sehingga mitra kita sedang berada dalam fase tekanan psikis yang mengakibatkan pekerjaan dia menurun. Itu sih biasanya ini digunakan di jalur non litigasi tapi tidak untuk dipublikasi gitu, Mbak. Oke, jadi begitu ya, harus tetap bijak. Nanti LBH Apik terutama fokus pada bantuan litigasi. Karena sudah berakhir, pertanyaannya sudah selesai, kita jawab semua. Sebelum ditutup, mau minta closing statement dari masing-masing narasumber, dari Mbak Husna dan Mbak Nurher, silahkan. Mbak Husna dulu. Boleh, Mbak Husna. Ya, kasus kekerasan seksual makin meningkat, apalagi di masa pandemi ini. Sahkan segera RUU PKS. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, singkat, padat, jelas ya, Mbak Husna. Oke, Mbak Nurher, silahkan. Wah, kalau gitu saya ngajak semua yang di sini untuk dukung Husna ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Nurher, terima kasih Mbak Husna atas waktunya dan sudah berbagi dengan kami semua dan menambah pengetahuan kami tentang pidana kekerasan seksual di Indonesia.
dengan demikian berakhir sudah diskusi kita hari ini. Minggu depan akan ada Jubaidah lagi masih dengan tema 6 elemen kunci RUU PKS. Jadi teman-teman juga harus stay tune. Gitu. Terima kasih terutama juga kepada panitia yang sudah menyelenggarakan acara dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual dan Jakarta Feminis. Saya tutup. Selamat malam. Selamat beraktivitas kembali atau istirahat. Terima kasih semua. Terima kasih. Nggak ada foto ya, Arinta? Ada foto nggak nih, Matthew? Boleh kalau mau, ya. Tapi harus Teman-teman foto juga, semua ya. ya teman-teman Iya. juga kalau misalnya mau menyalakan kamera juga boleh. Nanti aku screen capture dari sini. Oke, ya. Aku screen capture ya. 1, bentar. 1, 2, 3. Iya, sudah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.